Pemirsa butuh gotong royong untuk mengatasi lingkungan dan juga perubahan iklim, seperti yang dilakukan di salah satu kampung di Surabaya yang ini melakukan berbagai kegiatan lingkungan dan bisa mendapatkan manfaat ekonomi darinya. Seperti apa kegiatannya? Bincang Pagi akan membahasnya spesial Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saat ini saya sudah berada di Kampung Sambi Arum, Kelurahan Sambi Kerep, Kota Surabaya. Dan di kampung ini masyarakatnya sudah melek akan perubahan iklim dan juga perubahan lingkungan. Dan untuk mengetahui gimana sih sebenarnya dari hal apa saja yang dilakukan oleh masyarakat ini sehingga mendapatkan berbagai penghargaan baik daerah maupun tingkat nasional. Di samping saya sudah ada Pak Oki selaku kader pegiat lingkungan di kampung ini. Selamat pagi Pak Oki. Selamat pagi Mbak. Pak Oki, ini luar biasa sekali di kampung ini berbagai penghargaan pun diraih begitu, tidak hanya di kota Surabaya saja tapi juga ajang nasional terkait dengan perubahan iklim dan juga perubahan lingkungan sendiri. Ini apa yang sudah didapat dari kampung ini nih Pak? Ya. Jadi awalnya sebenarnya kita flashbacknya kita mulai dari 2011. 2011 sebelumnya itu ada 2009 itu kita sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang lingkungan. Artinya dari masyarakat ini secara sadar mereka mendonasikan sampah keringnya mereka karena melihat dari sampah kering itu banyak dibuang gitu, kemudian akhirnya didonasikan ke kami. Akhirnya kita olah-olah, kita jual ke lapak dan sebagainya untuk mendapatkan nilai secara ekonomis. Nah, pada saat di 2011 ini kita secara resmi membentuk bank sampah yang kita namakan Bank Sampah Pin 7. Nah, pada saat itu akhirnya kita mendapatkan secara ada nominal itu, nominal dari penjualan sampah yang kita dapatkan dari masyarakat secara donasi. Kemudian karena kita mendapatkan itu, kemudian di 2012 itu kita mengikuti namanya Merdeka dari Sampah, event yang digelar oleh pemerintah Kota Surabaya. Adalah awal-awal di mana kita mengikuti event kegiatan pengolahan sampah. Nah, kita mendapatkan uang dari penjualan itu sebagai modal untuk mengikuti lomba tersebut. Kita mulai pembuatan dari komposter, POC dan sebagainya sesuai kebutuhan dari itu sendiri. Setelah itu kita mendapatkan predikat dari sana di 2012 itu tadi. Nah, kemudian kita masuk lagi ke level berikutnya. Level berikutnya adalah Green and Clean tingkat pemula. Nah, tingkat pemula kita juga mendapatkan predikat dari sana sebagai kampung pengolahan lingkungan terbaik. Kemudian di 2013 kita masuk lagi ke level berikutnya, level berkembang Green and Clean, kita mendapatkan predikat sebagai kampung pengolahan IPAL terbaik. Kemudian di 2014 lagi kita masuk lagi, kita di level maju, kita mendapatkan pengolahan lingkungan inovasi yang terbaik. Kemudian di 2015 sebenarnya kita harus masuk ke Jawara, tapi karena ada urusan dari merger kampung waktu itu dari 2 RT menjadi 1 RT, akhirnya kita break dulu. Kita mulai lagi masuk lagi di 2019 ke Surabaya Smart City. Karena kita masih masih manasi mesin atau kita istilahnya kita belum fix konsentrasi ke lingkungan lagi. Di 2020 kita masuk ke Surabaya Smart City lagi dan akhirnya semua masyarakat berkontribusi dan bersemangat untuk ke sana karena kita sudah lama istilahnya tetap melakukan pengolahan lingkungan. Sehingga pada saat 2020 ini benar-benar kita melengkapi ini dan sebagainya, kita benar-benar akhirnya mendapatkan best of the best-nya. Wow, dari di sana 2020 memang, itu ya Pak ya? Ya, semuanya elemen-elemen sudah ada sejak lama, sehingga pada saat 2020, ini kurang ini dan sebagainya. Sudah tahu programnya seperti apa sehingga tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan predikat Surabaya Smart City. Dan juga ada tadi program iklim, program kampung iklim juga ada ya Pak ya? Betul. Nah, pada saat 2020 ini kita mendapatkan Surabaya Smart City, kita langsung sebelum itu kita kan ada penjurian nih dari dinas-dinas Kota Surabaya. Dari sana akhirnya kita sudah dilirik dari beberapa kampung lain dan dilirik dari Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, Kota Surabaya. Akhirnya kita dimasukkanlah ke program Kampung Iklim yang tingkatnya nasional. Wow. Dan itu juga mendapatkan itu. Nah,
Setelah itu kita berproses di sana, kita berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dan beberapa mitra dari kami. Akhirnya ini kita sudah mendapatkan momentum kan dari 2020 kita SSC, kemudian kita masuk ke 2021 di program Kampung Iklim, kita mendapatkan momentum, akhirnya kita mendapatkan program Kampung Iklim Utama Tropi yang di Surabaya hanya ada 2 pada di 2021 ini. Di kampung kami di RW 6 Sambikerep ini sama di RW 6 Menurut Lingkungan. Pak, biasanya tuh kampung tuh tidak memikirkan lingkungan atau jarang begitu memikirkan perubahan iklim dan lain sebagainya. Biasanya ada UMKM, lebih ke ekonomi dan lain sebagainya. Ini kenapa kok bisa begitu masyarakat di sini bisa melek, oh ternyata mengolah lingkungan itu penting, mengolah sampah itu penting, dan juga memikirkan perubahan iklim itu juga harus dilakukan oleh tingkat kampung sendiri, tingkat RT, RW, dan juga masyarakat itu harus terjun langsung. Ini bisa diceritakan nggak Pak? Awalnya itu seperti apa? Kok bisa mempunyai ide seperti itu? Sebenarnya gini, itu kalau kita ngomong secara hierarki langsung ketemu sama kenapa kok kita harus memikirkan lingkungan atau memikirkan iklim dan sebagainya, kita nggak akan bakalan ketemu. Tapi kalau misalnya kita dari hal kecil dulu, ayo kita ngumpulin sampah. Kenapa sampah dikumpulin? Supaya nanti bisa dikonversi secara ekonomi, awalnya ke sana. Kemudian kita masukkan edukasi yang lain. Kalau misalnya sampah ini dikumpulkan, kemudian sampah basahnya kita masukkan ke komposter, nanti ada nilai ekonomisnya dari komposter itu sendiri. Dan dari sana akhirnya menjadi habit Mbak. Dari habit itu tadi akhirnya kalau buang sampah basah ya ke komposter atau ke POC atau ke Takakura dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya sampah keringnya ya akan dijualnya ke bank sampah. Nah itu akhirnya menjadi habit. Akhirnya ya untuk melakukan satu perubahan lingkungan itu rasanya ya sudah kita lakukan setiap hari gitu loh. Jadi memerlukan formula yang tepat ya Pak ya, menggabungkan antara ekonomi dan juga lingkungan sehingga masyarakat dengan sendirinya ini tanpa sadar begitu sudah merubah lingkungan lebih baik tapi juga mendapatkan ekonomi. Saya penasaran sih Pak, bisa diajak jalan-jalan nggak sih Pak ini terkait dengan kampung ini seperti apa untuk membuat aktivitas-aktivitas yang positif begitu terkait dengan iklim dan juga lingkungan sendiri, bisa diajak Pak? Boleh, ayo. Boleh. Datang langsung dari kampung terus masuk ke kampung ini langsung disuguhkan dengan berbagai produk dan juga kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Bisa dijelaskan nggak Pak ini apa aja? Ya. Jadi spot ini adalah memang spotnya dari senternya warga. Jadi di mana di spot ini adalah posnya dari warga. Di sini kita ada namanya program Rembuk Warga. Nanti ya kita komunikasinya di sini secara santai, bisa ngopi, bisa dan sebagainya. Kemudian pada hari Minggu kedua dan keempat di sini ada kegiatan bank sampah. Bank sampah menerima seluruh sampah kering dari masyarakat. Kemudian di sini juga ada divisi dari daur ulang dari warga itu sendiri. Ada banyak produksi yang sudah dihasilkan dari warga. Kemudian di sini juga ada instalasi pengolahan air limbah, di mana air limbah itu kita ngambil dari air got, kemudian kita filter dan sebagainya. Ada tandon yang kita tanam di jalan, kemudian kita masukkan ke dalam filter lagi, sehingga airnya yang dihasilkan sudah bisa dipakai untuk kolam ikan. Kemudian sebagian lagi juga sudah bisa didistribusi ke rumah warga, sehingga warga kalau mau siram-siram atau mau kebutuhan air yang sifatnya tidak untuk dikonsumsi bisa menggunakan air IPAL itu sendiri. Karena air IPAL itu kalau kita kalau kita tes bahwasanya pH-nya sudah mendekati 7, kemudian TDS-nya juga sekitar 350. Jadi sudah cukup baik untuk itu. Kemudian kita juga di sini ada kandang maggot, di mana kandang maggot adalah di mana kita mengurai sampah-sampah organiknya dari warga. Yang kita ada program namanya Topama, Toples Pakan Maggot. Nanti dari Toples itu nanti sisa sampah dapur warga akan menjadi pakannya dari maggot itu sendiri. Oh, jadi mulai dari konsumsi makanan warga sendiri, sampahnya, airnya dari got sendiri ini sudah diolah sedemikian rupa sehingga ini bisa
mengurangi sampah juga dan Betul. juga bisa bermanfaat bagi ekonomi Betul. warga sendiri ya Pak. Iya. Seperti ini di belakang ini ada kolam ikan yang airnya ini dari limbah itu Dari sendiri. limbah itu sendiri. Dan ikannya ini bisa dikonsumsi, Bisa dikonsumsi. dan juga bisa dijual gitu. Betul. Ini programnya seperti apa Pak? Apakah semua masyarakat ini bisa memanfaatkannya atau hanya tertentu saja? Jadi sebenarnya pada saat di 2020 kemarin kita ada namanya budidamber. Budidamber itu budidaya ikan dalam ember. Di mana pada saat di 2020 itu adalah pada saat kita masuk ke pandemi Covid ya. Di mana orang kadang terkendala kena PHK dan sebagainya dan ekonomi sulit waktu itu. Nah, kalau kita punya budidamber di rumah masing-masing ada namanya ketahanan pangan mandiri. Ketahanan pangan mandiri, kalau misalnya mereka tidak punya uang, mereka masih bisa makan secara itu. Di atasnya ada budidamber, ada aquaponik, ada kangkungnya atau ada sayur mayurnya, sehingga mereka masih lauknya dari ikan itu sendiri, kangkungnya, sayurnya dari itu. Nah, di sini sebagai ketahanan pangan secara umum. Jadi ini adalah lumbungnya dari warga. Kalau ini sudah habis, masih bisa dimanfaatkan ikan yang ada di sini. Itu. Oke, Pak, manfaatnya yang bisa dirasakan oleh warga sendiri saat melek begitu atau saat mengolah lingkungan sedemikian rupa dengan baik dan juga ternyata peduli dengan lingkungan itu juga baik gitu. Manfaatnya apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh warga sendiri? Apakah semua warga ini juga sudah merasakan hal itu? Kalau merasakan pasti, artinya gini, manfaat yang dirasakan memang tidak secara serta-merta menjadi sesuatu yang besar, tapi dari keseharian mereka akan merasakan perbedaan itu sendiri. Kalau sampah keringnya mereka sudah dijual ke bank sampah, mendapatkan nilai ekonomis, sampah basahnya sudah masuk ke Topama atau Mago dan sebagainya. Kemudian yang tersisa adalah residunya. Yang dibuang ke TPA. Jadi secara umum kita sudah buang residu ke TPA, jadi bisa mengurangi sampah secara banyak yang dari warga itu sendiri. Nah, dampaknya yang dirasakan warga ya situasi lingkungannya jadi lebih enak, lebih asri, tidak bau sampah, tidak banyak tikus, seperti itu. Dan juga dampak lingkungan juga, dampak dari manfaat dari ekonomi juga ya Pak ya, ini dirasakan juga, terutama bank sampah sendiri yang masyarakat menengah ke bawah ini juga sangat merasakan karena penggantiannya itu konversikan ke uang begitu. Yeah. Jadi gini, di bank sampah juga kita punya satu namanya PPOB, Program Payment Point Online Bank. Jadi program itu di mana kita mengalokasikan ke masyarakat level bawah, di mana mereka bisa membayar tagihan listriknya mereka, tagihan bulanannya mereka dengan cukup mengkonversi sampahnya mereka itu loh. Jadi mereka harus rajin-rajin untuk ngumpulin sampah. Artinya kenapa? Kalau mereka rajin ngumpulin sampah, sekitarnya sampah-sampah diambil, dikumpulin sama dia, berarti sekitarnya sudah bersih dari sampah. Harapan kami ke sana. Nah, setelah itu dia mendapatkan dampak secara ekonomi. Akhirnya dia dari sampah itu dia bisa membayarkan tagihan bulanannya mereka. Nah, harapan kami ke sana karena kalau misalnya di tempat kami kan ada warga yang listriknya cuma 450, airnya juga tagihan juga nggak terlalu banyak. Jadi itu masih bisa. Tapi kalau warga yang cukup nilainya cukup tinggi, ya mereka nabung. Berarti kuncinya adalah di kesadaran dan juga gotong royong warganya sendiri ya Pak ya. Karena kalau sendiri bakal nggak bisa, kalau dari satu kampung sendiri harus gotong royong ke tetangga, akhirnya jadi kampung, RT, RW, kelurahan semuanya melek begitu ya terhadap cara mengolah lingkungan yang baik dan benar dan berdampak kepada ekonomi juga. Nah, selain di kampung di Sambi Arum ini ada sebuah gerakan nol sampah yang merupakan gerakan salah satunya ini adalah tolak kantong sampah plastik yang juga digagas oleh pemerintah juga. Bagaimana ini sebenarnya habit dari masyarakat Surabaya, apakah sudah berubah? Bincang Pagi akan segera kembali saja. Nah, adanya aja pinter, nggak pakai kantong plastik tapi pakainya kantong kain.
Adek, tos dulu dong, pinter nih nggak pakai kresek. Nah, ternyata di Surabaya ini ada Perwali nomor 6 tahun 2022 di mana pemerintah ini melarang masyarakat untuk menggunakan kresek atau kantong plastik ketika membeli sesuatu. Nah, sebenarnya seperti apa masyarakat di Kota Surabaya ini, apakah sudah melek dan juga sudah sadar dan melakukan diet kantong plastik? Di samping saya sudah ada Mbak Hani selaku dari salah satu founder Nol Sampah Indonesia. Mbak, ini luar biasa ya Mbak, pergerakan di Surabaya sendiri sudah mulai menunjukkan tren positif begitu, bahwa kantong plastik ini tidak boleh digunakan lagi. Apakah masyarakat semuanya sudah mengimplementasikannya, Mbak? Ya, terima kasih. Kalau ngomong masalah implementasi, Mbak, saya kira ini harus ada pendampingan atau monitoring terus kayak gitu kan. Tapi pada dasarnya masyarakat ini tahu kok bahaya plastik itu seperti apa. Kita tahu bahwa plastik itu hancurnya 100 sampai 500 tahun. Begitu lama ya. Tapi pada kenyataannya memang sebagian besar kalau masyarakat itu sudah tahu. Tapi sebagian besar juga masyarakat itu belum tahu, masih mengandalkan, masih berpikir bahwa kita membutuhkan plastik. Iya. Kayak gitu kan. Kita masih membutuhkan, iya, tapi setidaknya dengan adanya peraturan, dengan adanya regulasi ini, masyarakat mulai melek, kayak gitu kan. Karena pada dasarnya, kalau kita ngomong Surabaya, peraturan ini adalah kita yang terakhir. Dari udah ada provinsi atau daerah-daerah lain yang memberlakukan tentang pembatasan plastik sekali pakai, kayak gitu. Nah, ini Surabaya ini kami dorong dari dulu dan alhamdulillah ternyata pada tahun 2022 ini regulasi itu digedok dan kami berpikir ini adalah suatu terobosan yang sangat luar biasa. Tapi memang pada dasarnya adalah ini adalah untuk retail, swalayan, hotel dan ada lagi yaitu pasar tradisional. Dan ini adalah perlu adanya yaitu tadi pendampingan dan monitoring itu tadi. Kalau nggak di monitoring secara berskala atau secara maksimal, otomatis peraturan itu tidak ada gunanya, kayak gitu. Walaupun telat di Kota Surabaya, tapi yang penting melakukan begitu ya. Terlambat tapi nggak apa-apa begitu. Gimana nih masyarakat ini walaupun sudah sadar, tapi kadang-kadang masih susah ya untuk mengimplementasikannya, terutama untuk mungkin di pasar-pasar tradisional, terus juga ada masyarakat yang kurang peduli, tahu akibatnya tapi kurang peduli. Nah, ini caranya gimana Mbak untuk meningkatkan kepedulian juga ke masyarakat sendiri? Benar, kadang-kadang kita sudah sadar tapi kadang-kadang lupa juga bawa kayak gitu. Kadang-kadang kita di jalan tapi nggak bawa kantong kayak gitu. Nah, kesadaran masyarakat ini berbeda-beda kayak gitu tingkatannya, kayak gitu kan. Ada yang sadar tapi nggak mau melakukan, tapi sadar benar-benar melakukan kayak gitu. Kalau kita ngomong masalah kesadaran, yaitu tadi melalui media-media yang sudah kita lakukan, yaitu dengan cara kampanye di ruang publik dan lain-lain kayak gitu, dengan cara kampanye di bersama teman-teman komunitas kayak gitu. Dan kami juga berupaya untuk semaksimal mungkin mengajak masyarakat itu supaya yaitu tadi salah satunya yaitu kita sosialisasi di sekolah. Di sekolah itu sangat penting banget kayak gitu, karena mereka adalah anak-anak, anak kecil yang bisa nantinya jadi penerus nih. Mereka selalu akan ingat kayak gitu. Jadi kita tidak berhenti-hentinya bersama menggandeng beberapa elemen masyarakat, komunitas, bahkan pemerintah juga, ternyata yaitu tadi masuk ke sekolah itu sangat efektif banget. Mbak, kalau di Surabaya sendiri ini segenting apa sih untuk sampah plastik yang ada di Kota Surabaya? Apakah lebih parah dibandingkan kota-kota besar yang lainnya, terutama Jakarta dan lain sebagainya nih Mbak? Ya, Surabaya sebagai kota terbesar dunia, kota terbesar nomor 2 setelah Jakarta, otomatis kita kan ya juga pola pikir, pola hidup juga sudah sudah instan. Nah, semakin tahun menurut penelitian itu, semakin tahun plastik itu semakin meningkat. Dan kita tahu bahwa kita sering ke arah, terutama kita ke arah mangrove dan lain-lain ya. Dan disitulah muaranya ternyata semuanya dipenuhi sama plastik. Dan itu sudah sangat-sangat genting banget kayak gitu. Nah, kalau ini tidak diatasi mulai sekarang, otomatis kita pasti akan merasakan dampak yang sangat luar biasa kayak gitu. Mangrove banyak yang mati, bahkan kejadian beberapa tahun yang lalu, tahu kan jerapah di kebun binatang ternyata dibedah, ternyata di situ ada puluhan plastik yang ada di
lambungnya. Padahal jerapah ini tidak makan di lautan, Lah, belum iya. lagi ikan-ikan lagi, Iya, ini sangat kayak berbahaya gitu. berarti ya, Mbak, Jadi ya? memang sangat genting kalau secara lokal di Surabaya aja kayak gitu, itu sudah sangat sangat genting lah kayak gitu. Jadi pada dasarnya kalau ngomong tadi kembali lagi ke kesadaran, jadi jangan sampai kita melimpahkan semana ini ke masing itu salahmu, tidak kayak gitu. Jadi dari diri kita sendiri kita upayakan untuk kesadaran itu muncul kayak gitu. Barulah nanti kita pengaruhin aja dari keluarga kita sendiri kayak gitu. Jadi ya itu tadi genting ya genting, sangat genting karena pada dasarnya sekarang plastik ini merambahnya sangat luar biasa, Mbak. Kalau plastik hancurnya 100 sampai 500 tahun. Sekarang lebih parah lagi dan plastik itu nantinya akan jadi mikroplastik. Mikroplastik itu sangat luar biasa. Sekarang perairan ikan kita juga makan yang namanya mikroplastik. Ikannya makan mikroplastik, ikannya dimakan kita. Otomatis kan kembali lagi ke kita. Dan bahkan sekarang mikroplastik itu pun sudah menghantui dapur kita, yaitu garam kita sudah mengandung mikroplastik. Nah, itu bahaya. Dari habit kita sendiri sebenarnya hewan-hewan ini tidak merusak lingkungan, Ya. tapi perilaku manusia lah yang harus dicermati karena kita bertanggung jawab atas lingkungan sekitar kita. Benar. Nah, kalau ada omongan gini nih, Mbak, oh kan aku aja nih yang sadar, teman-temanku nggak sadar, ngapain kok aku sadar, apakah aku juga bisa menjadi perubahan di masyarakat juga? Ini gimana nih cara contohnya kayak gitu, apakah ini juga menjadi warning bagi kita semua bahwa satu individu juga sangat berharga loh untuk sebuah gerakan. Bener, satu individu sangat berharga. Itu kata-kata yang luar biasa kayak gitu. Karena satu individu kalau kita bisa mempengaruhi yang lain, luar biasa. Kegiatan kecil ataupun kegiatan-kegiatan apapun yang kita lakukan dari kecil dan kita lakukan bersama-sama itu nanti dampaknya akan sangat luar biasa. Jadi jangan muluk-muluk dulu istilahnya kita. Kita dulu yang melakukan, tularkan ke keluarga, tularkan ke tetangga, barulah nanti bisa kita ke yang lainnya. Pokoknya Kayak kita gitu. yang berubah terlebih dahulu Terlebih gitu ya, Mbak. dahulu. Dan ini simple, ini cuman kecil gini ya, goodie bag-nya, Ya, dan bisa dibawa bisa dibawa kemana-mana. Dan jangan lupa di tas kita tuh harus tersedia goodie bag ini kalau masyarakat atau juga kalau misalnya pengunjung yang datang atau turis yang datang ke Surabaya, jangan lupa bawa goodie bag. Benar. Karena kita semua ini di Surabaya sudah nggak pakai Ya. kantong plastik lagi atau nggak pakai kresek lagi, sudah nggak musim gitu ya, Mbak. Baik, Mbak Hani, terima kasih Terima banyak. Semoga kasih, dengan ya. ini masyarakat ini lebih tersadarkan untuk lebih aware dan lebih sadar terhadap perubahan iklim dan juga mengatasi lingkungan